teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ICT dan e-learning dalam pembelajaran matematika. Sebelum kami presentasi, marilah kita berdoa sejenak. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Marni Herdika Lastiur sebagai pemateri pertama. Untuk teman-teman saya ada Indah Nurmala Purba sebagai pemateri kedua, ada Margareta Pahutar sebagai pemateri ketiga, dan ada Dina Farika Safira sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengantar ICT dan e-learning dalam pembelajaran matematika. Oke, apa sih itu ICT? Tahun 2020, ICT itu atau singkatan dari sebuah ekosistem yang mencakup alat, media, jaringan, dan sumber belajar digital, transfer pengetahuan, dan interaksi pedagogis. Memaparkan bahwa ketika multimedia, interaktif, dan alat berbasis ICT karena materi disajikan lebih visual dan partisipatif. Nah, bahkan ada juga studi memastikan penerapan multimedia atau computer assistant instruction yang disingkat dengan CAI di kelas menunjukkan bahwa presentasi siswa yang menggunakan media ICT bertambah signifikan secara intervensi berbasis ICT. Nah, secara teoritisnya, ICT itu membantu memindahkan banyak konsep matematika dari bentuk abstrak menjadi representatif yang lebih konkret dan dinamis, misalnya manipulatif virtual untuk pecahan, animasi proses pembagian, atau grafik interaktif untuk konsep bilangan. Nah, konversi ini penting pada tingkat sekolah dasar ya teman-teman, di mana perkembangan kognitif anak masih membutuhkan bantuan konkret dan visualisasi untuk membangun konsep matematika yang abstrak. Nah, bahkan studi survei terhadap mahasiswa atau tim press service juga mengindikasikan bahwa penggunaan ICT mempermudah akses sumber belajar, mempercepat pencarian preferensi, dan mendukung proses belajar secara berulang. Mungkin sedikit yang bisa saya paparkan terkait pengantar ICT dan e-learning ini. Untuk teman saya pemateri kedua akan menjelaskan terkait definisi, tujuan, dan manfaat dari ICT dan e-learning. Untuk pemateri kedua, waktu dan layar saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi ICT. ICT didefinisikan sebagai kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Namun, dalam konteks pembelajaran matematika SD, definisi ini diperluas. ICT mencakup yang pertama alat, seperti komputer, tablet, smartphone, dan juga proyektor. Yang kedua media, seperti video, animasi, dan juga simulasi. Yang ketiga adalah platform, seperti LMS, ataupun aplikasi interaktif. Dan juga yang terakhir praktik pedagogisnya, yang memanfaatkan itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, definisi ini mengharuskan guru untuk berpikir dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru memilih teknologi yang sesuai.
Tanpa landasan pedagogis yang jelas, teknologi hanya akan menjadi alat hiburan yang tampak modern, tapi tidak efektif meningkatkan pemahaman konsep. Selanjutnya ada definisi e-learning. Ini didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan konten, mengatur aktivitas belajar, memonitor kemajuan, dan melakukan asesmen, baik secara sinkron, yaitu kelas virtual ataupun pertemuan live, maupun asinkron, seperti modul video atau latihan online. Dalam jurnal Mutiasari, dikatakan bahwa e-learning merubah posisi teknologi dari sekedar peralatan menjadi media penyalur pesan pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran tidak lagi terikat ruang dan waktu. E-learning dapat meliputi video pembelajaran pendek, modul e-book interaktif, kuis adaptif, platform diskusi, dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, memperdalam pemahaman konsep melalui visualisasi dan simulasi. Yang kedua, memfasilitasi diferensiasi dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan umpan balik formatif yang cepat sehingga guru dapat menyesuaikan instruksi. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui interaktivitas dan gamifikasi. Sedangkan manfaatnya itu kita mudah mengulang materi. Lalu ada latihan adaptifnya, seperti itu. Lanjut, slide selanjutnya terkait dengan media berbasis ICT. Media berbasis ICT ini mencakup berbagai komponen, seperti perangkat keras, hardware, di mana itu contohnya adalah komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Yang kedua adalah perangkat lunak, software, bisa dibilang seperti platform juga, ada LMS, aplikasi pembelajaran matematika, dan tool quiz dan game. Yang ketiga ada multimedia, video, animasi, dan manipulatif virtual. Jadi video ini membantu menyederhanakan proses atau algoritma matematika. Nah, yang keempat ada alat kolaborasi dan komunikasi. Bisa seperti fitur forum diskusi, papan tulis kolaboratif, dan cloud storage mendukung kerja kelompok dan pembelajaran sosial. Yang terakhir ada analitik pembelajaran atau learning analysis, di mana ini platform e-learning modern itu menyediakan data kerja siswa, waktu on text, skor kuis, pola kesalahan yang berguna untuk intervensi pada pedagogis. Data ini memungkinkan guru melakukan remedial yang lebih tepat sasaran. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan definisi, tujuan, dan manfaat serta media. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah. Selanjutnya adalah model dan dampak positif dan negatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Margareta. Kepada Saudari, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Marni. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis ICT. Nah, di mana model pembelajaran berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan memanfaatkan teknologi untuk membantu proses belajar agar lebih interaktif, menarik, dan efektif. Ada beberapa model yang biasa digunakan. Yang pertama itu model Computer Assisted Instruction atau CAI, di mana CAI adalah model pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu latihan. Melalui program interaktif dan multimedia, siswa bisa berlatih soal, simulasi, atau permainan edukatif yang memberikan umpan balik langsung. Jadi, semua bisa belajar sambil berinteraksi dengan teknologi. Nah, model yang kedua adalah blended learning. Nah, blended learning ini di mana ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Yang artinya, sebagian kegiatan dilakukan di kelas dan sebagian lagi dilakukan secara online. Dengan cara ini, siswa bisa belajar lebih fleksibel karena materi dapat diakses kapan saja.
Nah, model yang ketiga ada Flipboard Classroom. Pada model Flipboard Classroom, siswa belajar mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui video atau bahan digital. Ketika di kelas, waktu digunakan untuk berdiskusi, tanya jawab, dan memecahkan masalah. Jadi, kegiatan di kelas menjadi aktif dan interaktif. Model yang keempat ada game-based learning dan gamifikasi. Nah, model ini menggabungkan unsur permainan dalam proses belajar. Misalnya, siswa mendapatkan poin, level, atau hadiah setelah menyelesaikan tugas. Tujuannya supaya siswa lebih termotivasi dan mereka merasa belajar itu menyenangkan. Oke, yang model kelima ada adaptive learning. Dalam model adaptive learning ini, teknologi menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi, setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda sesuai kemampuan dan kemajuannya. Nah, model yang terakhir ada project based learning dengan ICT, di mana model terakhir ini adalah pembelajaran berbasis proyek menggunakan teknologi. Siswa bekerja secara kolaboratif, membuat proyek digital seperti video, presentasi interaktif, atau blog. Dengan cara ini, siswa belajar berkolaborasi, berpikir kreatif, dan mengasah keterampilan digital. Slide selanjutnya. Oke, pada slide ini kita akan membahas dampak penggunaan ICT, di mana dampak penggunaan ICT itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Di sini saya akan membahas pertama dampak positif. ICT atau Information and Communication memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Pengaruh ini bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses mengajar. Nah, dampak positifnya, yang pertama itu meningkatkan performa akademik, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Dengan bantuan teknologi, siswa dapat mempelajari materi dengan lebih visual dan interaktif. Ya, dan yang kedua itu ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan penggunaan video, animasi, dan permainan edukatif, membuat suasana belajar lebih menarik. Misalnya, guru menggunakan Kahoot untuk kuis interaktif, sehingga siswa lebih bersemangat menjawab dan tidak merasa bosan. Akibatnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran pun meningkat. Dampak positif yang berikutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan komputasional, di mana dengan ICT, siswa terbiasa berpikir logis, analitis, dan kreatif. Contohnya, ketika membuat proyek digital seperti presentasi, vlog edukasi, atau desain infografis, siswa belajar mengolah ide, menggunakan aplikasi, dan berpikir sistematis untuk menghasilkan karya yang bermakna. Dampak positif yang berikutnya itu adalah memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses belajar. Teknologi memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Misalnya, saat sekolah menerapkan learning management system seperti Google Classroom atau Moodle, siswa bisa mengunduh materi, menonton video pembelajaran, bahkan mengerjakan tugas secara daring. Ini sangat membantu terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Nah, dampak positif yang berikutnya itu adalah mendukung pembelajaran diferensiasi. Dengan ICT, guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Misalnya, siswa cepat memahami materi, bisa mengakses latihan tambahan secara online, sedangkan siswa yang masih kesulitan bisa menonton ulang video penjelasan, jadi setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Oke, setelah kita membahas dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari ICT, di mana yang pertama, ketergantungan pada instruktur dan kesenjangan digital. Sayangnya, seperti yang kita ketahui,
di daerah-daerah terpencil, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Sekolah di daerah terpencil mungkin kesulitan sinyal internet atau kekurangan perangkat komputer. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses dengan yang tidak. Nah, dampak negatif yang kedua ada perubahan pedagogis yang sulit dilakukan. Banyak guru yang terbiasa dengan metode konvensional dan belum siap beralih ke pembelajaran berbasis teknologi. Mereka perlu waktu dan pelatihan untuk beradaptasi, terutama dalam merancang kegiatan pembelajaran digital yang efektif. Nah, dampak yang ketiga itu ada distraksi dan kontrol kelas yang menurun. Nah, seperti teman-teman yang ketahui, ketika menggunakan perangkat seperti laptop atau ponsel, siswa itu akan mudah tergoda membuka media sosial atau bermain game saat belajar. Ini kan membuat guru lebih sulit mengontrol fokus siswa. Contohnya, saat kelas daring, pasti kan ada beberapa siswa yang hanya menyalakan kamera tapi tidak benar-benar memperhatikan. Ada juga siswa yang mematikan kamera dan entah melakukan kegiatan apa saja. Nah, yang keempat itu ada kesiapan guru yang masih rendah. Nah, ini tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang sama. Ada yang masih belum memahami penggunaan aplikasi belajar seperti Canva, Google Form, atau platform e-learning lainnya. Apalagi kan guru-guru yang udah berumur, pasti orang itu sudah susah menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, keterbatasan ini dapat menghambat kelancaran proses pembelajaran daring. Nah, dampak negatif yang terakhir itu adalah ketidaksesuaian dengan beberapa topik atau siswa. Nah, di sini tidak semua materi cocok diajarkan melalui media digital. Misalnya, pembelajaran yang memerlukan praktik langsung. Harus dilakukan secara tatap muka. Selain itu, ada juga siswa yang lebih nyaman belajar secara langsung daripada belajar lewat layar. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari model sampai dampak penggunaan ICT. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Margareta atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan solusi dan aplikasi dari ICT dan e-learning. Kepada Saudari Dina Farika Safira, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita akan membahas mengenai tantangan dan juga solusinya terlebih dahulu. Jadi, adapun tantangan dalam penerapan ICT dan juga e-learning ini berdasarkan literatur, tantangan utama dalam penerapan ICT dan e-learning untuk pembelajaran matematika SD meliputi yang pertama adalah infrastruktur dan juga teknologi. Jadi ketersediaan perangkat seperti komputer, tablet, papan interaktif, lalu koneksi internet yang stabil, listrik yang mencukupi, merupakan tantangan yang ada pada saat ini. Setelah itu teknologi yang mudah rusak atau usang, serta biaya pemeliharaannya yang tinggi. Berikutnya yang kedua adalah kesiapan dan juga kompetensi gurunya. Jadi guru memerlukan pelatihan untuk memanfaatkan ICT secara efektif, baik secara teknis maupun pedagogis. Tantangan yang ketiga adalah perubahan paradigma dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran berbasis teknologi. Jadi, pada saat ini, gurunya harus mampu mengatur pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan juga menggunakan media digital. Setelah itu, tantangan yang berikutnya adalah kendala akses siswa. Jadi, kesenjangan dalam akses ke perangkat pribadi seperti koneksi internet, lokasi rumah, lalu lingkungan belajar yang kondusif, motivasi dan disiplin siswa dalam pembelajaran online atau berbasis e-learning ini bisa saja rendah. Berikutnya, yang kelima adalah kualitas pedagogi dan juga konten digitalnya. Tidak semua aplikasi atau media digital dengan tujuan pembelajaran matematika, misalnya hanya drill tanpa pemahaman konsepnya. Jadi, pada aplikasi tersebut biasanya kurang pemahaman konsepnya begitu. Lalu manajemen dan juga lingkungan sekolahnya. Dukungan administrasi kebijakan sekolah, anggaran dan juga pemeliharaan perangkat.
Setelah itu, evaluasi dan juga feedback. Sistem pembelajaran e-learning harus memungkinkan penilaian umpan balik yang tepat waktu dan serta monitoring kemajuan siswa. Beberapa studi juga menunjukkan kekurangan dalam aspek ini. Lalu kalau ada tantangan berarti ada solusinya. Solusi yang bisa diberikan yaitu yang pertama mengembangkan profesional guru. Mengembangkan profesional guru ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan berkelanjutan seperti workshop, monitoring bagi guru dalam pembelajaran dalam integrasi ICT dan juga e-learning. Tidak sekedar teknis tapi juga pedagogi digital. Lalu pembentukan komunitas praktek yaitu PLC yaitu Professional Learning Community untuk agar guru untuk berbagi strategi dan juga refleksi penggunaan e-learningnya. Peningkatan infrastruktur dan juga akses. Yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara sekolah perlu memastikan perangkat memadai, koneksi internet stabil, lalu dukungan teknis, serta alokasi anggaran untuk pemeliharaannya. Lalu upaya untuk mengurangi kesenjangan akses ini bisa dilakukan dengan meminjam perangkat ke siswa, jam akses di sekolah, pembelajaran campur yaitu blended learning, agar siswa yang tidak punya akses di rumah dapat tetap memenuhi kebutuhan pembelajarannya di sekolah. Yang ketiga, melakukan pemilihan dan juga pengembangan media yang relevan. Jadi media e-learning disesuaikan dengan materi matematika. Contohnya jaring-jaring dan juga luas permukaan. Dan dalam tingkatan SD-nya. Jadi menggunakan manipulatif digital, simulasi, visualisasi, game edukatif yang memantik pemahaman konsep pada siswanya. Jadi yang berikutnya melakukan evaluasi pilot dalam media dan juga lakukan adaptasi terhadap koneksi lokal siswa seperti bahasa, budaya, pengalaman sebelumnya pada siswanya. Berikutnya strategi yang keempat adalah strategi pedagogis yang mendukung. Solusi ini bisa diintegrasikan ICT yang tidak sekedar menambahkan perangkat, tetapi guru merancang aktivitas yang memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi, penjelajahan, investigasi, bukan hanya prestasi gurunya. Berikutnya melakukannya dengan cara model pembelajaran blended learning, yaitu campuran dari tatap muka dan juga online atau flip classroom. Itu bisa lebih efektif. Berikutnya fokus pada penggunaan e-learning untuk memperkuat pemahaman konsep dan juga pemecahan masalah-masalah melalui tugas berbasis proyek, simulasi, bangun ruang manipulatif virtual. Nah, itu tantangan dan juga solusi yang bisa diberikan. Berikutnya adalah masuk kepada contoh platform dan aplikasi e-learning matematika SD. Nah, contoh aplikasinya itu yang pertama adalah Khan Academy Kids. Jadi Khan Academy Kids ini aplikasi edukatif gratis dari organisasi Nirbala Khan Academy yang dirancang untuk anak usia pada 2-8 tahun termasuk kelas SD awal ya. Aplikasi ini menawarkan kurikulum lengkap yang mencakup konsep dasar matematika seperti berhitung, penjumlahan, dan juga pengurangan yang disajikan melalui video animasi, lagu, dan aktivitas interaktif yang menarik. Keunggulannya di sini adalah fokusnya pada penguasaan konsep, yaitu mastery, dan menyediakan sistem penilaian bagi orang tua untuk melacak kemampuan belajar anaknya. Lalu yaitu pedagogi math game. Jadi pedagogi math game ini adalah platform e-learning yang sangat populer karena mengubah pembelajaran matematika yang menjadi petualangan fantasi RPG, yaitu role playing game. Anak-anak di sini harus menyelesaikan soal-soal matematika mencakup pecahan, geometri, operasi bilangan, dan juga banyak lainnya lagi yang disesuaikan dengan kurikulum untuk melanjutkan di dunia game tersebut. Berikutnya ada GeoGebra. Jadi GeoGebra ini meskipun sering digunakan pada tingkatan SMP dan juga SMA, GeoGebra memiliki fungsi penting untuk matematika SD, terutama dalam materi geometri. Misalnya pengenalan bangun datar dan juga bangun ruang. Jadi GeoGebra ini adalah perangkat lunak matematika dinamis yang memungkinkan siswa membuat dan juga memanipulasi objek geometri secara real time.
Berikutnya ada quizzes. Kita sudah sering dan juga sudah sangat mengenal quizzes. Jadi quizzes ini adalah aplikasi berbasis game yang sangat sering digunakan guru di SD untuk melanjutkan asesmen formatifnya, yaitu penilaian selama proses belajar. Jadi guru dapat membuat kuis matematika pada aplikasi quizzes, mau itu bisa bikin sendiri ataupun memanfaatkan yang sudah ada pada quizzes tersebut. Berikutnya yang kelima adalah ruang belajar. Jadi ruang belajar ini adalah portal resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Indonesia. Platform ini menawarkan fitur sumber belajar yang mencakup materi matematika SD dan berbagai format seperti audio, video, animasi, dan juga simulasi secara gratis. Keunggulannya pada aplikasi ini adalah semua konten selaras dengan kurikulum nasional, menjadikannya sumber referensi yang valid dan dapat diandalkan oleh guru dan siswa di Indonesia. Yang terakhir adalah Ruang Guru for Kids. Ruang Guru adalah platform edukasi di Indonesia. Untuk jenjang SD, mereka menawarkan produk seperti Ruang Guru for Kids atau bagian ruang guru, ruang belajar yang berisi video animasi, rangkuman, dan juga latihan soal. Fitur unggulannya adalah video pembelajaran oleh master teacher dengan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum nasional seperti K13 dan juga kurikulum merdeka pada saat ini. Ini memberikan solusi belajar yang komprehensif, terstruktur, dan akses saja. Fokus utama pada aplikasi ini yaitu pembelajaran yang berbasis bimbel daring dan juga konten edukatif terstruktur. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dina atas penjelasan yang luar biasa. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengar penjelasan terkait definisi, bahkan juga tujuan dan manfaat, media, model, dan dampak, ada dampak positif dan negatif, ada juga kita mendengar tantangan dan solusi, bahkan contoh aplikasi dari ICT dan e-learning. Nah, saya akan membacakan kesimpulan keseluruhan dari materi kami. Untuk layarnya tolong. Oke, kesimpulannya adalah integrasi ICT dan e-learning membuat pembelajaran matematika di SD lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami. Teknologi membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan guru. Dengan dukungan pelatihan, kebijakan sekolah dan media digital yang relevan, ICT dan e-learning dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan pembelajaran matematika yang inovatif dan bermakna. Cukup sekian presentasi dari kami teman-teman. Jika ada kritik, saran, komentar, atau pertanyaan boleh dicantumkan dalam kolom komentar. Nah, untuk menutup presentasi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Akhir kata, kami dari kelompok 8 mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.